Ini kita coba tanya sama Pak Peter deh, catatannya dari Pak Peter ini sebenarnya seperti apa sebelum nanti Bang Andre pasti punya catatan tersendiri. Silakan Pak Peter. Ya saya pertama ini Mbak Mano, ya ini saya sependapat sebenarnya dengan Pak Riyadi. Ya. Secara logika sebenarnya ini pertama kali pada waktu saya mendalami masalah sertifikasi halal ini, ya, kira-kira berapa tahun yang lalu, karena saya sempat diminta oleh salah satu teman di Kementerian Agama pada waktu itu menghitung potensi penerimaan negara dari sertifikasi halal. Ya, pada waktu saya diminta untuk menghitung itu. Tapi setelah saya pelajari, saya bertanya, kok diwajibkan ya? Karena sebenarnya kalau secara logika memang sebenarnya persis saya sependapat dengan potensinya. Karena kalau secara undang-undang itu semua produk, barang dan jasa itu harus disertifikasi halal. Oh, gara-gara ada kata harus itu. Iya harus. Jadi ini semua. Makanya pada waktu itu saya disuruh diminta untuk menghitung kalau ini dilakukan, maka kira-kira pendapatan PNBP, penerimaan negara bukan pajak dari sini, dari sertifikasi ini kira-kira berapa. Ya. Tapi sebelum ke sana saya pikirnya persis seperti Pak Haryadi. Ya. Kok yang diwajibkan, seluruhnya diwajibkan. Padahal kan ini adalah kepentingan dari tanda kutip seharusnya kepada pengusaha. Kalau saya berkepentingan untuk memproduksi, untuk mendapatkan sertifikasi halal, maka saya harus mengajukan sertifikasi halal. Nah tapi setelah saya pikirkan kembali ya, mungkin saja ini memang pendekatan yang diambil oleh undang-undang ini adalah dipaksa dulu. Ya, dipaksa dulu agar supaya benar-benar ini dilaksanakan secara serentak semua, kecuali kalau mereka tidak merasa butuh terhadap sertifikasi halal itu karena memang produknya bukan halal. Kalau dia menyatakan dia halal, karena memang masyarakat kita ini mayoritas adalah muslim, maka kalau dia ingin memproduksi barang dan jasa di masyarakat yang mayoritas muslim ini, maka dia harus mendapatkan sertifikasi halal. Kalau dia tidak membutuhkan itu, maka dia tidak perlu mengajukan. Berarti otomatis boleh dikatakan barang dia adalah barang yang non halal. Ya. Mungkin itu yang dibuat. Ya. Tetapi pertanyaannya, ya, setelah saya pelajari itu adalah justru poin kedua dari Pak Haryadi tadi yang menurut saya yang paling menjadi relevan saat ini. Karena sekarang kan undang-undang ini sudah sejak dari tahun 2014 ya. Yang lebih relevan itu adalah sekarang setelah saya pelajari itu adalah ketika dia menjadi beban. Ya, dia menjadi beban kenapa? Yaitu ketika ya, ini pertama, ini kan tentunya akan memunculkan biaya. Memunculkan waktu, proses. Ya, walaupun pemerintah memberikan waktu ya, tidak langsung, tidak sekarang juga ya. Dan yang kedua, selain beban, yang kedua adalah kesiapan. Ini yang menurut saya yang menjadi sangat penting untuk kita pertimbangkan juga. Tadi Pak Haryadi sudah sempat menyampaikan bagaimana kesiapan lembaga pemeriksa halalnya, bagaimana kesiapan auditor kita. Ya. Karena kalau disebutkan ini semua barang dan jasa, berarti kan ini banyak banget. Nggak ketulungan banyaknya dan harus diakui sekarang ini kita tidak siap dengan infrastrukturnya, dengan SDM-nya sebenarnya. Berapa banyak sih LPH kita, berapa banyak sih auditor kita, penyelia kita yang cukup, dan kesiapan sistem kita. Ya. Tetapi ya mungkin perlu kita melihatnya secara positif, karena ini memang pemerintah juga memberikan waktu ya untuk mempersiapkan semuanya. Harapannya apabila ini sudah kita mulai, maka proses perbaikannya itu secara bertahap akan terjadi. Insya Allah kalau itu benar-benar dilakukan, ini mungkin Pak Akil yang nanti akan menjadi tanggung jawabnya, bagaimana mempersiapkan semuanya itu, sehingga nanti pada waktunya nanti yang benar-benar kita memiliki sistem, memiliki perangkat infrastruktur semuanya yang benar-benar bisa mendukung terjadinya ya, sertifikasi produk halal ini untuk semua barang dan tidak menjadi beban. Ya. Harapannya seperti itu. Tapi kalau saat ini jujur aja kita tidak siap sebenarnya untuk semua ya. Tinggal bagaimana kita mempersiapkannya. Harap sabar, kalau kita masukin uji BPOM aja lama. Apalagi ini gitu ya Mas Andre, kalau DPR. Memang kita sudah sesiap itu dan semembutuhkan itu ya. Jadi gini Mbak Brigita, sebenarnya pemerintah memahami hal itu. Makanya
seperti yang disampaikan Pak Aryadi tadi bahwa adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu, Undang-Undang Iya. 11 tahun 2020. Bagaimana pemerintah memberikan kemudahan untuk sertifikasi halal. Masalah-masalah yang menjadi beban di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu diselesaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Contoh tadi ya, soal biaya. Kalau dulu kan di Undang 33 tahun 2014 itu biaya itu ditanggung oleh yang mengajukan sertifikat halal. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 44 yang baru ini ya, itu disebutkan bahwa untuk UMK, usaha menengah kecil itu dibiayai oleh pemerintah. Ya, tidak dipungut biaya. Itu satu. Jadi ada kepastian pengusaha-pengusaha kecil menengah ini bahwa mereka gratis untuk mendapatkan sertifikat. Lalu yang kedua, waktu. Ya, ini penting nih bagi Pak Aryadi dan kawan-kawan. Kalau dulu zaman Undang-Undang 33 tahun 2014 itu masih belum di Omnibus Law, itu produk dalam negeri itu butuh 97 hari. Ya, produk dalam luar negeri itu 117 hari. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sekarang semuanya maksimal 21 hari kerja. Nah, lalu ini kita kembali ke LPH nih. Sekarang pemerintah kan menunjuk 3 LPH. Ya, 3 LPH yaitu 2 BUMN nih. Komisi kami, ya, Komisi 6, itu Sukovindo dan Survei Indonesia, dan satu lagi LPPOM MUI. Nah, kalau menurut saya butuh Pak Akil untuk menambah LPH ini. Apalagi kita tahu kan kalau kita baca di pasal 4 yang disampaikan oleh beliau berdua, semua produk kan pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tuh produk ya, mau jasa, mau barang yang diperdagangkan di dalam negeri wajib bersertifikat halal. Itu ada kewajibannya di pasal 4 itu yang disampaikan beliau mandatori tadi. Itu di pasal 4 Undang-Undang 33 2014. Nah, ya, pemerintah sudah banyak memberikan kemudahan di Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, saya mengusulkan mungkin bisa dikaji oleh BPJPH, LPH itu jangan 3. Tapi kalau perlu ada di seluruh provinsi. Kita punya UIN, Universitas Islam di seluruh daerah di provinsi di Indonesia itu bisa ditunjuk menjadi LPH. Karena kan mohon maaf Pak, ya, LPH ini kan menilai supply chain-nya. Nah, saya rasa kampus-kampus mampu melakukan itu. Itu satu untuk percepatannya. Yang kedua adalah komite fatwa ini kan sekarang ada di MUI pusat. Kenapa tidak komite fatwa itu ada di provinsi-provinsi atau di kota kabupaten, MUI kota kabupaten. Sehingga mohon maaf ya, tidak harus menunggu harus 50 produknya dulu baru disidang komite fatwa. Ini kan kos, waktu, sehingga prosesnya tidak 21 hari kerja, bisa lebih cepat lagi. Nah, meskipun di Undang-Undang Cipta Kerja itu ditulis tuh dari MUI sudah Bapak terima, Pak Akil terima, itu 1 hari harus keluar. Jadi sebenarnya pemerintah benar-benar sudah berbenah di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Benar-benar pro sebenarnya kepada pengusaha sekarang. Dan juga 5 tahun ke depan dari 2019 sampai 2024 kan tahapannya beliau ini pembinaan. Belum ada hukuman, belum ada sanksi, kecuali sanksi itu diberikan kepada misalnya pengusaha yang sudah mempunyai produk halal dan sudah bersertifikasi ternyata ditemukan ada kandungan tidak halal, diberikanlah sanksi 5 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah. Jadi intinya pemerintah masih lakukan pembinaan. Dan saya rasa Undang-Undang Cipta Kerja sudah memberikan solusi kemudahan dan keringanan berusaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ya, tapi seberapa siap sebenarnya untuk bisa membuat 1 hari keluar, tapi bagaimana kemudian mensinkronkan apabila nanti sampai ke daerah, apakah standarnya ini termasuk juga personilnya sudah siap dengan standarisasi yang dibakukan. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami.